Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis ya, atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya enggak? Nah, diajak diskusi kedua pun ada laporan antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Imad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imad menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Ya, boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana. Antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Imad, ya, ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai 1, talak 2, talak 3 pun tak apa sama saya, Kiai Imad. Karena prinsip saya, Kiai Imad, bukan pembenaran, Kiai Imad. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Imad. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan. Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya, coba perhatikanlah. Api rokok mati, teman-teman. Bakar lagi. Korek gak hidup-hidup. Ini gara-gara keramat Kiai Imad kayaknya. Korek gak hidup. Kiai Imad, baca bismillah biar korek bisa hidup. Jadi kiai-kiai Kiai Imad, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Kiai Imad, mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu. Ya, gitu. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Imad, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan begitu, Kiai Imad. Kalaupun enggak siap seperti itu, Kiai Imad, adakan diskusi dong, gitu. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Antum buka diskusi, ajak siapapun, misalkan ajak Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat, gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Gitu. Saya terus terang, wahai Kiai Imad, masih dalam i'tiqad, ya, masih dalam keyakinan sesuai dengan apa yang antum telah temukan dan saya cocok
dengan teori antum. Dan saya hari ini masih siap membela antum, wahai Kiai Mat. Ya, orang kami ini gak ada misi, Kiai Mat. Gak ada istilahnya, kalau antum berpikir atau beranggapan bahwa saya ini hanya trik saja, menyusup segala macam, cari-cari tahu. Enggak, Kiai Mat. Wallahi, saya bicara atas kebenaran, Kiai Mat. Jika ada sangkaan seperti itu dari engkau, wahai Kiai Mat, maka ketahuilah, wahai Kiai Mat, engkau sedang dalam keadaan tertipu daripada sangkaanmu sendiri, wahai Kiai Mat. Hati-hati, Kiai Mat. Pandangan mata saya terkadang-kadang bisa kasyaf. Kalau bicara kasyaf-kasyaf, saya juga bisa kasyaf, wahai Kiai Mat. Ingat nggak antum, Kiai Mat? Waktu saya memandang pada zakarmu ada tai lalat di kepala zakar. Bagaimana bisa tembus, Kiai Mat, sedangkan sedang pakai baju tidak telanjang bulat? Sampai itu Bagus Nur Fadil juga bisa saya tembus. Itulah pandangan batin, Kiai Mat. Salah, nanti dibilang halu lagi. Tutup, sadaqallahul azim. Ya, ingat Kiai Mat, kalau berbicara ilmiah, ayo kita adu kekuatan ilmu dengan ilmu. Gitu, Kiai Mat. Jangan mengeluarkan statement ulama taklid buta, Kiai Mat. Jangan begitu, Kiai Mat. Saya pecinta ulama, Kiai Mat. Apalagi bawa-bawa Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama di dalam Nahdlatul Ulama, mereka itu orang-orang yang siqah, yang tasamuh, ya, yang selalu dalam ihtiyat, kehati-hatian, tidak sembarang-sembarang menganggap suatu kebenaran orang lain. Jadi kalau apa yang kita miliki adalah tesis yang kuat, yang benar, kenapa kita nggak mau berani adu argumen? Kenapa lari dari adu argumen? Kalau adu argumen hanya sebatas dengan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas, ya, siapa juga bisa menyatakan kebenaran argumennya. Mohon maaf, Kiai Mat, pahami dengan hati, Kiai Mat, bukan dengan nafsu omongan saya ini. Saya terus terang aja, Kiai Mat. Jangankan Gus Baha, jangankan semua ulama NU, ulama sepuh NU. Kalau saya merasa tesis saya atau pemahaman saya adalah alal haq, saya berani datang sowan ke mereka, silaturahmi, begitu, mengajak ngobrol data. Misalkan Gus Mus, misalkan kita datang ke beliau ulama di NU itu mustasyar.